warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Yuliarti dengan NIM 53050220007. Saya berasal dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5 Universitas Islam Negeri Salatiga. Tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai tugas pengerjaan ulangan akhir semester di semester 5 kali ini dengan mata kuliah Filsafat Manusia. Yang pertama akan saya bahas mengenai filsafat manusia adalah pengantar terhadap filsafat manusia. Langsung saja kita masuk kepada materi. Filsafat itu diambil dari kata philos atau philos yang artinya cinta. Lalu sophos yang artinya kebijaksanaan. Lalu filosofia dapat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Jadi dengan kita belajar filsafat itu artinya kita mencintai suatu kebijaksanaan. Jadi dapat kita artikan bahwasanya filsafat manusia merupakan cabang dari ilmu filsafat yang nantinya akan kita fokuskan untuk membahas hakikat dan esensi manusia dengan bagaimana nantinya kita akan bersikap bijaksana dalam mensikapi manusia tersebut. Kita langsung masuk kepada ruang lingkup filsafat manusia. Yang pertama, ada objek formal dan yang kedua ada objek material. Apabila kita masuk mengenai objek material, maka kita akan membahas mengenai bahan kajian, lalu kita fokus mengenai membahas gejala kemanusiaan yang bahwasanya kita tahu sifat-sifat manusia itu banyak sekali atau dapat dikatakan sebagai kompleks. Lalu kita membahas mengenai objek formal, bahwasanya objek formal itu dapat dilihat dari sudut pandang kefilsafatan. Di dalam filsafat, nantinya kita akan berpikir secara kritis, radikal, dan sistematis dalam memahami dan menginterpretasi atau memaknai makna atau hakikat. Begitu. Lalu kita masuk kepada aspek human studies, atau bahwasanya kita tahu filsafat manusia ini masuk kepada aspek-aspek human studies. Yang pertama ada psikologi, dan yang kedua ada antropologi, dan yang ketiga ada filsafat itu sendiri. Di sini penggunaan filsafat adalah digunakan sebagai penyelidikan empiris dengan cara observasi dan eksperimen. Oh iya, filsafat itu memiliki dua aspek. Yang pertama ada aspek material, dan yang kedua ada aspek spiritual. Lalu kita masuk kepada manfaat filsafat manusia. Manfaat filsafat manusia itu meliputi yang pertama adalah memahami bagaimana kompleksitas manusia atau bagaimana sikap-sikap manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua ada bijaksana dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Lalu kita masuk kepada sisi negatif dan positif dari filsafat manusia. Sisi positifnya kita dapat memahami atau paham bagaimana kita memahami manusia itu sampai kepada hakikatnya itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita bisa memahami secara komprehensif dan radikal. Misalnya, hakikat manusia itu ada jiwa dan raga. Apabila kita membahas mengenai jiwa, maka kita akan sampai kepada spiritual manusia itu sendiri. Apabila kita membahas mengenai raga, maka kita bahas mengenai raga atau raga di setiap individu manusia itu sendiri. Dan yang kedua ada sisi negatifnya, meliputi interpretasi atau bersifat spekulatif atau menduga-duga. Bahwasanya dengan kita belajar filsafat manusia itu sendiri, kita akan menduga-duga atau menspekulatifkan dari sikap-sikap atau sifat antar manusia itu. Yang kedua adalah kurang terlihat dari manfaat praktis. Kembali lagi bersama aku dengan materi selanjutnya, yaitu esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Di sini, filsafat manusia dibagi menjadi objek formal dan objek material. Objek formal meliputi kefilsafatan yang artinya kita dapat berpikir kritis, radikal, sistematis, dan lain-lain yang nantinya akan menjerumus kepada bahasan aliran-aliran lalu ke tokoh-tokoh. Yang kedua, objek sosial yang meliputi pembahasan mengenai gejala manusia. Lalu objek material yang kedua yaitu mengenai realitas atau segala yang ada dan yang mungkin ada. Di sini bahas mengenai aliran-aliran selalu berhubungan dengan gejala kemanusiaan atau yang nantinya akan membahas mengenai materi dan jiwa yang meliputi sifat-sifat dan gejala kemanusiaan.
Lalu aliran pertama yaitu ada aliran materialisme. Tentunya yang namanya aliran materialisme pastinya selalu berhubungan dengan hal-hal yang fisik. Di sini esensi atau hakikat manusia adalah materi atau fisik. Yang kedua cirinya yaitu menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dapat diukur dan dihitung. Lalu objektif yang artinya dia dapat diobservasi. Yang selanjutnya adalah penjelasan peristiwa atau gejala kemanusiaan yang harus ada berdasarkan data empiris. Di sini setiap gerak dapat dijelaskan dengan hukum kausalitas atau sebab akibat, yang artinya dia ketika mendapatkan stimulus dari luar dia nanti akan merespon. Selanjutnya, ada manusia adalah makhluk deterministik yang ditentukan oleh kondisi eksternal sehingga tidak memiliki kebebasan atau independensi. Yang selanjutnya adalah perilaku manusia ditentukan oleh faktor luar. Manusia adalah bagian dari semesta atau materi. Manusia ibarat mesin yang terdiri dari kumpulan sel saraf yang berjalan secara mekanis. Manusia adalah objek, berupa sekumpulan daging yang berkembang dan menyusut seiring berjalannya waktu. Selanjutnya mengenai aliran idealisme, yang namanya idealisme pastinya berhubungan dengan ide, bukan sosok materi lagi atau subfisik lagi. Esensi manusia itu ada pada jiwa, spirit, dan roh. Jiwa merupakan kenyataan spiritual yang dapat diukur berdasarkan kesadaran atau kehendak, perasaan, dan tindakan kreatif. Kekuatan alam atau materi merupakan perwujudan atau manifestasi dari kekuatan roh spiritual. Lalu, segala yang ada di dalam alam semesta dikendalikan dan diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual dengan tujuan tertentu. Norma dan nilai agama berfungsi sebagai penggerak atau perilaku manusia yang bersumber dari jiwa. Di sini, tujuan hidup dari manusia adalah mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakininya, bersifat deterministik kecuali personalisme yang mengakui kebebasan berekspektasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi aliran materialisme dan aliran idealisme. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai esensi manusia menurut René Descartes. Dapat diketahui bahwasannya di sini René Descartes merupakan salah satu tokoh filsafat manusia yang berpegangan pada aliran idealisme lalu berfokus pada rasionalisme. Menurutnya, hakikat manusia atau esensi manusia yang terdalam itu terdapat di dalam jiwa. Maka dia beranggapan bahwasanya roh atau jiwa merupakan partikel yang ada di dalam rasi. Selanjutnya, esensi manusia menurut René Descartes itu adalah jiwa dan raga atau tubuh. Keberadaan jiwa dan eksistensi ditandai dengan adanya aktivitas berpikir. Lalu dia beranggapan bahwasanya saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir merupakan sosok yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Lalu menurut Descartes, gejala alam dan gejala kemanusiaan itu harusnya dapat dijelaskan melalui hubungan keluasan dan gerak. Misalnya nih, cahaya. Cahaya merupakan partikel atau materi yang berkeluasan dan bergerak. Lalu, Descartes juga memahami bahwasanya otak merupakan rumah dari partikel jiwa. Lalu, maka Descartes juga meyakini bahwasanya syaraf itu ibarat pipa dengan katupnya yang canggih dan bisa membuka dan menutup yang diakibatkan oleh tekanan atau stimulus dari luar yang disalurkan ke indera dan ke otaknya sehingga terjadi gejala atau perilaku manusia akibat terbukanya katup-katup yang dipilih. Berdasarkan dari stimulus tersebut, Descartes memahami bahwasanya di sini ada dua jenis respon. Respon nih, yang pertama ada refleks bawaan atau organ vital atau respon otomatis. Misalnya, ketika seseorang dipuji cantik, maka respon yang ada adalah bahwasanya mungkin dia pipinya memerah, mungkin seperti itu. Yang kedua ada refleks yang bisa dipelajari atau dilatih. Misalnya, ketika kita diajak, maka kita harus bisa mengendalikan bagaimana emosi kita, bagaimana rasa benci kita atau bagaimana rasa ketakutan kita. Yang kedua ada kesiapan emosional. Yang ketiga ada tingkat kesadaran dan kehendak yang mempertimbangkan
suatu pertimbangan rasional dan keinginan. Hal tersebut itu mempengaruhi sensitivitas dan pengendalian refleks. Maka, ketika seseorang diberikan stimulus dari luar, maka dia langsung mendapatkan respon yang bereaksi, kemudian katupnya terbuka, lalu menimbulkan reaksi ke jiwa, lalu menimbulkan respon ke hal nyata atau refleks yang ada dalam bentuk tindakan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan di bab 2 kali ini. Terima kasih.